manungsa urip saka ayam-ayam iki. Tatine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sae ilmune wong iku tatkalane mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertemu kepada Allah, berpisah kepada Allah. Maksudnya Allah, apa sifat dan sunnah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Aku adalah salah satu kaum yang berada di dalam Al-Quran. Aku juga menjadi bagian dari peringatan yang juga terdapat di dalam Al-Hadis. Subhanallah. Aku adalah yang oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu diberikan sebuah sebutan, yakni Bar al-Mustajab. Bar al-Mustajab, atau yang memiliki makna, yakni kilatan yang membawa pada doa yang mustajab. Subhanallah. Alhamdulillah. Aku datang bukan hanya untuk mengabarkan tentang kebaikan semata, wahai hamba Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Namun aku diutus untuk datang kepada engkau juga dengan membawa sebuah peringatan yang berulang dan berulang kembali, wahai hamba Allah. Kilatan dari doa-doa yang mustajab, doa-doa di mana ia yang berlari seperti halnya kilat yang menembus pintu-pintu langit, yang tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Rabb-nya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kilatan dari doa-doa yang mustajab, yakni salah satunya
adalah lahir dari orang-orang yang terzolimi, wahai hamba. Masya Allah. Doa yang terangkat, yang dilantunkan oleh orang-orang yang terzalimi, di mana ia yang hatinya telah dipenuhi oleh jeritan ketika ia menerima segala bentuk kezaliman dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Berhati-hatilah wahai hamba Allah. Masya Allah. Bahkan kekasih Allah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan yang nyata untuk engkau, wahai hamba Allah. Berhati-hatilah dalam engkau berlaku di kehidupan engkau, ya hamba Allah. Jangan sampai engkau menumpahkan kezaliman sehingga orang-orang yang terzalimi atas perilaku engkau nantinya ia akan melantunkan doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa yang akan terangkat itu, maka tidak akan ada penghalang baginya untuk ia sampai langsung kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hatilah dalam menjaga jasmani engkau, ya hamba Allah. Jangan sampai apa yang terucap, apa yang menjadi perbuatan, apa yang menjadi langkah kaki, serta apa yang menjadi perbuatan dari kedua tangan engkau akan menumpahkan kezaliman, wahai hamba Allah. Sungguh orang yang terzalimi dan meminta keadilan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan engkau pertanyakan, wahai hamba Allah, ketika Allah turut murka bahwa hamba-hambanya telah terzalimi, wahai hamba Allah, maka azab tersebut akan mengikuti engkau, wahai hamba Allah. Allah menciptakan antar sesama makhluknya bukan untuk saling menumpahkan darah, bukan untuk saling mencaci, bukan untuk saling menzalimi antara satu dengan yang lain, wahai hamba Allah. Dan siapa yang memulai, wahai hamba Allah, maka bersiaplah ketika seseorang yang terzalimi itu telah mengangkat doanya dan tidak ada penghalang baginya untuk sampai kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh wahai hamba Allah, sungguh wahai hamba Allah, kemurkaannya akan mengikuti engkau sepanjang langkah kaki engkau, ya hamba Allah, sampai orang yang terzalimi atas diri engkau merasa ridho atas kezaliman yang engkau perbuat itu, wahai hamba Allah.
telah berlaku wahai hamba Allah. Allah Telah berlaku wahai hamba Allah. Segala bentuk kepedihan, segala bentuk kepedihan telah diterima oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Dan ketika hati mereka dengan ceritanya menengadahkan tangannya dan memohon kepada Rabb-Nya, sungguh wahai hamba Allah, bahkan ketika ia tidak ridho atas apa yang engkau perbuat, sampai ia menggetarkan dengan doanya bahwa apa yang engkau perbuat tidak akan ridho baginya sampai 7 turunan engkau, maka 7 turunan engkau yang turut akan menerima buah atas perbuatan engkau wahai hamba Allah. Benar wahai hamba Allah, al-mustajab, kilatan doa-doa yang mustajab, yang tidak ada penghalang baginya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hatilah dalam engkau berbuat wahai hamba Allah, bahkan kepada diri engkau sendiri. Telaahlah akan diri engkau sendiri wahai hamba Allah. Apabila salah satu dari doa-doa yang mustajab juga lahir dari pemimpin yang adil, maka pertanyakanlah kepada diri engkau sendiri wahai hamba Allah. Ketika engkau mempertanyakan mengapa doa-doa engkau tiada kunjung Allah kabulkan wahai hamba Allah, bisa jadi ketika Allah mengutus engkau sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang wakil yang ditunjuk di atas muka bumi ini, engkau yang ditunjuk sebagai seorang pemimpin, engkau tidak mampu memimpin diri engkau sendiri wahai hamba Allah, sehingga lahir dalam bentuk kezaliman, engkau menzalimi diri engkau sendiri wahai hamba Allah. Engkau mungkin tidak sadar wahai hamba Allah, namun segumpal daging yang tergenggam oleh yang maha zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segumpal daging yang disebut hati, di mana hati engkau tergenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada dusta antara apa yang engkau sebutkan di dalam hati engkau kepada Rabb engkau sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau ya ditugaskan sebagai seorang pemimpin namun tidak mampu adil bahkan kepada diri engkau sendiri wahai hamba Allah, sehingga hati engkau tanpa engkau sadari, hati engkau tanpa engkau sadari berdoa kepada Rabb-Nya. Hati engkau yang terzolimi oleh diri engkau sendiri berdoa kepada Rabb-Nya wahai hamba Allah. Hati engkau dengan tangisannya berdoa kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegurlah fulan pemilik diri ini wahai Allah, agar ia tidak zalim terus menerus kepadaku wahai hamba Allah. Engkau telah didoakan seperti itu oleh hati engkau sendiri wahai hamba Allah. Tegurlah fulan pemilik diri ini ya Allah, agar ia tidak terus menerus menzalimiku, sehingga semakin berat
semakin berat beban yang ditimpakan di dalam segumpal daging ini ya Allah. Tegurlah fulan pemilik tubuh ini ya Allah. Subhanallah, astagfirullah. Aku sudah sangat berat ya Allah menerima segala bentuk kezaliman. Kezaliman yang ia perbuat kepada dirinya sendiri. Tunjukkan keadilan Engkau ya Allah. Allah. Tunjukkan keadilan Engkau ya Allah. Allah. Agar aku yang merasakan kezaliman ini, maka pemilik tubuh ini pun akan merasakan teguran Engkau, akan merasakan sakit seperti yang aku rasakan ya Allah. Berhati-hatilah jika sampai segumpal daging yang Allah ciptakan di dalam diri Engkau ini sampai berdoa kepada Rabb-Nya. Ya Allah. Bahkan segumpal daging yang tidak Engkau sadari, yang telah menerima segala bentuk kezaliman, tidak Engkau sadari mampu berdoa demikian kepada Rabb-Nya. Wahai Allah. Karena semakin berat Engkau timpakan beban-beban di dalamnya, semakin berat Engkau timpakan bentuk-bentuk kezaliman di dalamnya. Engkau letakkan yakni kesombongan, Engkau letakkan kebencian, Engkau letakkan dendam, Engkau letakkan keirian, Engkau zalimi sebanyak mungkin, dan Engkau tidak pernah mengaturkan untuk bisa memaafkan dalam hati Engkau sendiri. Wahai hamba Allah. Sehingga hati Engkau yang harusnya Engkau pimpin, yang paling pertama Engkau pimpin ya hamba Allah, Engkau tidak mampu menjadi pemimpin yang adil. Wahai hamba Allah. Maka apabila doa Engkau, doa yang Engkau angkat tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telaahlah kembali wahai hamba Allah. Rabalah diri Engkau kembali wahai hamba Allah. Sudahkah Engkau menunaikan suatu amanah sebagai seorang pemimpin yang adil? Adil kepada diri Engkau sendiri sebelum Engkau menjadi pemimpin. Pemimpin dari keluarga, pemimpin dari masyarakat yang lain wahai hamba Allah, pemimpin bagi umat yang lain wahai hamba Allah. Sudahlah Engkau adil kepada diri Engkau sendiri wahai hamba Allah. Pertanyakanlah kembali kepada diri Engkau sendiri sebelum Engkau mempertanyakan, dan sebelum Engkau berkeluh kesah kepada Tuhan Engkau. Mengapa setiap doa yang Engkau angkat tidak kunjung diijabah olehnya, tidak kunjung menjadi doa yang mustajab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Telaahlah kembali wahai saudaraku, telaahlah kembali wahai hamba Allah. Bisa jadi dua perkara, yakni doa dari orang-orang yang terzalimi
juga bisa jadi pemimpin yang adil, namun engkau tidak mampu berlaku adil. Subhanallah. Telah menjadi penghalang dari doa-doa engkau, wahai hamba Allah. Allah. Murni wahai hamba Allah. Allah. Murni wahai hamba Allah. Allah. Kilatan doa yang mustajab hanyalah mampu terangkat oleh hati yang murni wahai hamba Allah. Allah. Dalam sembahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu. yakni dengan sembah yang murni wahai hamba Allah. La hawla wala quwwata. Bukan hanya ia tersebut pada setiap ucapan bibirnya semata wahai hamba Allah, Subhanallah. namun ia melekat dan hidup di dalam hatinya wahai hamba Allah. Allah. Kilatan doa yang mustajab, kilatan doa yang mustajab, Allah. bukan hanya sekedar kabar gembira untuk engkau ya hamba Allah, Allah. namun juga bagian bagi teguran engkau ya hamba Allah, Allah. agar engkau lebih berhati-hati, agar engkau lebih waspada wahai hamba Allah. Allah. Jagalah diri engkau dari kelaliman wahai hamba Allah. Masya Allah. Jagalah diri engkau dari kelaliman ya hamba Allah. Masya Allah. Jangan sampai segala bentuk kezaliman akan menjadi abadi, seperti halnya kisah-kisah dari orang-orang terdahulu yang mendapat laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Jangan sampai, yakni kisah dari Abu Lahab, Abu Jahal terulang kembali wahai hamba Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kisah-kisah dari orang-orang yang berlaku zalim sehingga pintu ampunan tertutup, seperti halnya kerongkongan dari Fir'aun yang tersumpal oleh tanah ketika ia hendak melantunkan persaksian akan keesaan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu. Kisahnya abadi, kisahnya abadi dalam setiap kezaliman yang ia perbuat wahai hamba Allah. Subhanallah. Jangan sampai laknatnya, laknat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu. akan menutup setiap pintu-pintu ampunannya wahai hamba Allah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Berhati-hatilah wahai hamba Allah, jangan engkau berkeras hati wahai hamba Allah. Astagfirullah. Jangan engkau berkeras hati wahai hamba Allah. Astagfirullah. Semoga kalam pesan-pesan dari doa-doa yang mustajab
kabar al-mustajab akan menjadi perbekalan bagi engkau wahai hamba Allah, akan menjadi pegangan bagi keimanan engkau wahai hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi